Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto buka suara perihal kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Persero Subholding serta kontraktor kontrak kerjasama atau KKKS periode 2018 hingga 2023. Secara tegas, ia akan membersihkan korupsi yang ada di Indonesia. Presiden Prabowo mengatakan bahwa kasus korupsi tersebut sejatinya sedang diurus. Sebelumnya, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harli Siregar mengatakan, dari proses penyidikan, selain pemeriksaan saksi dan ahli, tim penyidik telah memiliki adanya alat bukti cukup berupa penyitaan terhadap 969 dokumen dan 45 barang bukti elektronik. Berdasarkan alat bukti permulaan yang cukup, tim penyidik menetapkan 7 orang tersangka, yakni sebagai berikut. 1. RS selaku Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga. 2. SDS selaku Direktur Optimasi Feedstock dan Produk PT Kilang Pertamina Internasional. 3. GF selaku Direktur Utama PT Pertamina International Shipping. 4. AP selaku VP Feedstock. 4. AP selaku VP Feedstock Management PT Kilang Pertamina Internasional. 5. MKAR selaku Beneficial Owner PT Navigator Khatulistiwa. 6. DW selaku Komisaris PT Navigator Khatulistiwa dan Komisaris PT Jenggala Maritim. 7. GRJ selaku Komisaris PT Jenggala Maritim dan Direktur Utama PT Orbit Terminal Merak. Adapun kasus posisi dalam perkara ini yaitu dalam periode 2018 sampai dengan 2023, pemenuhan minyak mentah dalam negeri seharusnya wajib mengutamakan pasokan minyak bumi dari dalam negeri dan Pertamina wajib mencari pasokan minyak bumi yang berasal dari kontraktor dalam negeri sebelum merencanakan impor minyak bumi. Hal itu sebagaimana tegas diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau ISDM Nomor 42 Tahun 2018 tentang prioritas pemanfaatan minyak bumi untuk kebutuhan dalam negeri. Namun berdasarkan fakta penyidikan, tersangka RS, tersangka SDS, dan tersangka AP melakukan pengkondisian dalam rapat optimasi hilir atau OH yang dijadikan dasar untuk menurunkan readiness atau produksi kilang sehingga produksi minyak bumi dalam negeri tidak terserap sepenuhnya dan akhirnya pemenuhan minyak mentah maupun produk kilang diperoleh dari impor. Pada saat produksi kilang sengaja diturunkan, maka produksi minyak mentah dalam negeri oleh KKKS sengaja ditolak dengan fakta sebagai berikut. Produksi minyak mentah KKKS tidak memenuhi nilai ekonomis, padahal harga yang ditawarkan masih masuk range harga HPS. Produk minyak mentah KKKS dilakukan penolakan dengan alasan spesifikasi tidak sesuai kualitas kilang. Tetapi faktanya minyak mentah bagian negara masih sesuai kualitas kilang dan dapat diolah, hilangkan kadar merkuri atau sulfurnya. Saat produksi minyak mentah dalam negeri oleh KKKS ditolak dengan berbagai alasan, maka menjadi dasar minyak mentah Indonesia dilakukan penjualan ke luar negeri atau ekspor.
Untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, maka PT Kilang Pertamina Internasional melakukan impor minyak mentah dan PT Pertamina Patraniaga melakukan impor produk kilang. Untuk kegiatan pengadaan impor minyak mentah oleh PT Kilang Pertamina Internasional dan produk kilang oleh PT Pertamina Patraniaga, diperoleh fakta adanya pemufakatan jahat atau mens rea antara penyelenggara negara, tersangka SDS, tersangka AP, tersangka RS, dan tersangka YF, bersama DMUT atau broker, tersangka MK, tersangka DW, dan tersangka GRC sebelum tender dilaksanakan dengan kesepakatan harga yang sudah diatur yang bertujuan mendapatkan keuntungan secara melawan hukum dan merugikan keuangan negara. Pemufakatan tersebut diwujudkan dengan adanya tindakan atau actus reus, pengaturan proses pengadaan impor minyak mentah dan impor produk kilang, sehingga seolah-olah telah dilaksanakan sesuai ketentuan dengan cara pengkondisian pemenangan DMUT atau broker yang telah ditentukan dan menyetujui pembelian dengan harga tinggi atau spot yang tidak memenuhi persyaratan dengan cara tersangka RS, tersangka SDS, dan tersangka AP memenangkan DMUT atau broker minyak mentah dan produk kilang secara melawan hukum. Tersangka DM dan tersangka GRC melakukan komunikasi dengan tersangka AP untuk dapat memperoleh harga tinggi atau spot pada saat syarat belum terpenuhi dan mendapatkan persetujuan dari tersangka SDS untuk impor minyak mentah dari tersangka RS untuk impor produk kilang. Dalam pengadaan produk kilang oleh PT Pertamina Patraniaga, tersangka RS melakukan pembelian atau pembayaran untuk RON 92. Padahal sebenarnya hanya membeli RON 90 atau lebih rendah. Kemudian dilakukan blending di storage atau depo untuk menjadi RON 92 dan hal tersebut tidak diperbolehkan. Pada saat telah dilakukan pengadaan impor minyak mentah dan impor produk kilang, diperoleh fakta adanya markup kontrak shipping atau pengiriman yang dilakukan oleh tersangka YF selaku Direktur Utama PT Pertamina International Shipping, sehingga negara mengeluarkan fee sebesar 13% sampai dengan 15% secara melawan hukum, sehingga tersangka MKAR mendapatkan keuntungan dari transaksi tersebut. Pada saat kebutuhan minyak dalam negeri mayoritas diperoleh dari produk impor secara melawan hukum, maka komponen harga dasar yang dijadikan acuan untuk penetapan HIP atau harga indeks pasar bahan bakar minyak atau BBM untuk dijual kepada masyarakat menjadi mahal atau tinggi, sehingga dijadikan dasar pemberian kompensasi maupun subsidi BBM setiap tahun dari APBN. Akibat adanya beberapa perbuatan melawan hukum tersebut, telah mengakibatkan adanya kerugian negara sekitar Rp193,7 triliun yang bersumber dari komponen sebagai berikut. Kerugian ekspor minyak mentah dalam negeri sekitar Rp35 triliun. Kerugian impor minyak mentah melalui DMUT atau broker sekitar Rp2,7 triliun. Kerugian impor BBM melalui DMUT atau broker sekitar Rp9 triliun. Kerugian pemberian kompensasi 2023 sekitar Rp126 triliun. Kerugian pemberian subsidi 2023 sekitar Rp21 triliun.